Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini terinspirasi dari kehidupan Charles Finney. Berjudul Pria yang Membawa Api Keyakinan akan Dosa. Charles Grandison Finney tidak dilahirkan sebagai seorang pengkhotbah. Ia adalah seorang pengacara terlatih, logis, tajam pikirannya, dan skeptis terhadap agama yang penuh emosi. Namun Tuhan mengubah pikiran hukum ini menjadi salah satu penggerak kebangunan rohani terbesar dalam sejarah gereja. Pada tahun 1821, ketika sendirian di kantor hukumnya, Finney mengalami momen yang mengubah segalanya. Saat ia berdoa, hadirat Tuhan memenuhi dirinya. Ia kemudian menulis bahwa gelombang kasih yang seperti cairan mengalir melalui jiwanya. Pertemuan itu menghancurkan ambisinya. Ia menutup buku-buku hukumnya dan membuka Alkitab. Menyatakan, "Aku telah menerima kuasa dari Tuhan Yesus Kristus untuk membela perkaranya." Finney berkhotbah tanpa catatan, tanpa sandiwara, dan tanpa meminta maaf. Kemanapun ia pergi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Orang-orang tidak hanya merasa terinspirasi, mereka merasa ditegur oleh Roh Kudus. Pria-pria yang kuat menangis, barbar pada tutup, angka kejahatan menurun. Para hakim melaporkan ruang sidang kosong karena orang-orang menyelesaikan perselisihan dan bertobat dari dosa. Finney percaya bahwa kebangunan rohani bukanlah misteri, melainkan hasil dari ketaatan pada hukum-hukum Tuhan. Ia mengajarkan bahwa ketika gereja berdoa dengan sungguh-sungguh, memberitakan kekudusan, dan menegur dosa, Roh Kudus akan bergerak. Keyakinan ini membuatnya kontroversial. Banyak pendeta menuduhnya mengandalkan usaha manusia. Finney menjawab bahwa kebangunan rohani adalah pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan memilih bekerja melalui orang-orang yang taat. Salah satu metode terkenalnya adalah bangku orang gelisah atau anxious bench. Mereka yang merasa ditegur, diundang, duduk di depan umum sebagai tanda kerinduan mereka untuk bertobat. Para pengkritik mengejeknya, surga menghormatinya, ribuan orang diselamatkan. Namun, kebangunan rohani Finney bukan hanya tentang jiwa-jiwa, melainkan juga tentang masyarakat. Ia dengan terbuka berkhotbah melawan perbudakan, rasisme, dan ketidakadilan pada masa ketika pesan seperti itu sangat berbahaya. Ia menegaskan bahwa pertobatan yang sejati menghasilkan perubahan yang nyata. Di bawah pengaruhnya, pabrik-pabrik memperbaiki kondisi kerja, penyalahgunaan alkohol menurun, dan seluruh komunitas mengalami perubahan. Di akhir hidupnya, Finney menjadi presiden Oberlin College, menjadikannya pusat kebangunan rohani, gerakan penghapusan perbudakan, dan misi. Ia tidak pernah berhenti percaya bahwa kekristenan seharusnya mengguncang dunia. Charles Finney meninggal pada tahun 1875, tetapi apinya tidak pernah padam. Hidupnya mengajukan pertanyaan yang sulit kepada kita. Apakah kita sungguh menginginkan kebangunan rohani sampai kita mau bertobat, taat, dan berdoa sampai surga merespons? Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kehidupan Charles Finney dan api keyakinan akan dosa yang Engkau nyalakan melalui dirinya. Bangkitkan kembali hati kami, hancurkan kesombongan kami, tahirkan hidup kami, dan pulihkan kekudusan di dalam gereja-Mu. Biarlah doa-doa kami naik dengan ketulusan, dan biarlah ketaatan kami mempersiapkan tanah bagi kebangunan rohani. Lakukan di generasi kami apa yang Kau lakukan di generasinya. Dalam nama Yesus yang penuh kuasa kami berdoa. Amin. Okay friends, have a great Thursday ya. God bless you. May the Holy Spirit be with you as you go forth today. In Jesus' name. See you again tomorrow. Bye-bye.